Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang ketemu Bapak Turhan Yani, Bapak Dr. Turhan Yani, dan Bu Suhardiningsih yang kami hormati. Beliau adalah pemoneh pada pagi hari ini, dan khususnya teman-teman mahasiswa yang sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua sehat-sehat semua teman-teman mahasiswa. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sudah sehat, maka insya Allah bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Sebelum kita melaksanakan perkuliahan, sebagaimana biasanya kita melakukan absensi, maka minta tolong nanti teman-teman menyampaikan terkait dengan absensi yang ada. Sebentar, tapi saya mau menampilkan tentang absensi dulu. Muhammad Rizky Fatia Nanda. Hadir, Bapak. Oke, minta tolong teman-teman menyalakan kamera semuanya ya. Biar kita ngabsennya lebih mudah juga. Nanti juga itu pada waktu penerimaan proses perkuliahan. Cindy Pramita Agustin. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Aditya Pratiwi Fitrianingrum. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Nur Rahmat Zamzami. Hadir, Pak. Oke. Siti Lutfianingrum. Hadir, Pak. Oke. Yogi Udkhulina Kim. Hadir, Pak. Oke. Kameranya dinyalakan Mas Yogi. Muhammad Wildan Julian. Hadir, Pak. Dinda Pramesti Kusuma Wardani. Hadir, Pak. Devura Dagna Pentavira. Hadir, Pak. Muhammad Rifai Abdullah. Rifai? Nggak ada? Nur Aida Islamia. Hadir, Pak. Irfan Izul Muttaqin. Irfan? Nggak ada? Fitria Lailatul Maghfirah. Hadir, Pak. Oke. Lilian Kristia Dharma. Hadir, Pak. Abdurrahman Soleh Ibrahim. Hadir, Pak. Alfionia Cindy Hendrati Retno Widudi. Hadir, Pak. Dewi Anggraini. Hadir, Pak. Eva Aulia Mukti. Hadir, Pak. Tiara Ningrum Nugraina Lintang. Hadir, Pak. Tahnia Wahyuning. Hadir, Pak. Adi Santoso. Adi, nggak ada. Ria Kurnia Sari. Ria, nggak ada. Maharani Iksani Putri. Hadir, Pak. Danuri Zidan. Ada, Pak, anaknya. Cuma itu mic-nya rusak itu, Pak. Oke. Vianti Wilujeng. Hadir, Pak. Nadifah Nafiah Mall. Nadifah? Katanya tadi nggak bisa gabung, Pak, waktu di Zoom-nya. Nggak bisa gimana? Udah mencoba gabung, tapi nggak bisa gitu katanya, Pak. Nggak bisa masuk. Nggak, semua pasti akan saya admit, saya izinkan masuk kalau memang beliau masuk. Nanti Oh, iya, saya kabari dulu, Pak, ya anaknya.
Ripka Angelia Pakbahan, Hadir, Pak. Tarisa Ahsan, Hadir, Pak. Ilham Ferdiansyah, Ilham, nggak ada. Mutiara Kartika, Hadir, Pak. Romzi Abimanyu, Romzi, Audi Cindy Kusuma Wardani, Hadir, Pak. Fatma Sasmita Setiani, Hadir, Pak. Wahyu Pamungkas, Huda Maulana Imron, Hadir, Pak. Iqma Zaidan Trama, Effendi Aktus, Effendi mikrofonnya rusak, Pak. Nggak bisa nyala. Dona Asmara Gusti, Hadir, Pak. oke. Mustika Cahya Pertiwi, Mustika, nggak ada. Dian Lailatul Hikmah, nggak ada. Hadir, Pak. Siapa ini Dian? Ya Dian itu tadi. Pak. Iya, Pak. Dian. Cynthia Siti Lestari, Hadir, Pak. Amanda Rere, Hadir, Pak. Muhammad Rifki Zamzam, Rifki, nggak ada. Salsabila Putri, Hadir, Pak. Aisyah Hasna Haka, Hadir, Pak. Aundri Indra, Hadir, Pak. oke. Salsabila Putri Diva, Hadir, Pak. Salsabila Khairun Nisa Yusuf, Hadir, Pak. Ambar Nadia, Hadir, Pak. Kiki Wulansari, Hadir, Pak. Karinia Anggreni, Karina Anggreni, nggak ada. Putri Pinata, Hadir, Pak. Esther Yudeyaningrum, Hadir, Pak. Teguh Cahyo Santoso. Teguh? Oke, kalau Teguh tidak ada. Sebelum saya simpan, apakah ada yang masuk dan belum saya panggil? Saya, Pak. Siapa ini? Iqmal Zaidan Trama, Pak. NIM? NIM 78. NIM 78. Hikmal Zaidan Trama. Oke, siapa lagi? NIM 63, Pak. Siapa? Ria. Ria. Oke, siapa lagi? Apakah masih ada yang belum saya absen? Cukup ya? Oke, saya simpan. Nanti kalau sudah saya simpan, tidak ada protes. Itulah absensi kita bersama. Pak Agus, maaf sebelumnya saya belum, Pak. Siapa ini? Romzi, Pak. NIM 72. Saya panggil kok tidak ada tadi. Pak, tadi ternyata belum saya izinkan mic-nya, jadi belum di-allow. Oke. Oke, nanti khusus Romzi akan saya ganti. Yang pasti hanya Romzi yang belum di absen, tapi nanti akan saya ganti. Oke,
Baik, Kita Pak, akan terima memasuki perkuliahan, ya. Selanjutnya akan saya tampilkan screen perkuliahan kita, pertemuan. Halo, Bapak. Ya. Gimana? Bapak, Ya. izin saya hadir Nadifa Naflah Mall kelas B, NIM 067. Tadi nggak ada suaranya sama sekali Zoom-nya, Pak. Oke, nanti saya ganti lagi karena sudah sudah saya tutup. Khusus Nadifa sama Ramzi, saya berikan kesempatan, nanti saya akan ganti nanti kalau belum diganti, nanti tolong disampaikan ke saya ya. Apakah ini PPT sudah bisa dibaca dari teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ini adalah pertemuan kita ke-11. Jadi implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meskipun pada pertemuan ke-10 kemarin, ketika teman-teman mengikuti perkuliahan umum, ya dihubungkan dengan tema radikalisme yang menjadi ancaman terkait dengan masa depan bangsa, dan dideteksi salah satunya adalah generasi muda kita sudah dimasukin oleh radikalisme. Kemarin kita buatkan tema yang ada hubungannya dengan wawasan Nusantara. Pada kesempatan ini kita akan membahas wawasan Nusantara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi akan kita kupas semuanya meskipun nanti kita lebih banyak dialognya. Selanjutnya ini adalah yang sempat kita singgung, review pertemuan ke-10 yang seharusnya ya sedikit banyak berdekatan dengan wawasan Nusantara, dan ini tema kita yang utama. Jadi kalau berbicara wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia, karena dia adalah berposisi sebagai cara pandang bangsa Indonesia. Selanjutnya, teman-teman, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah memang sudah ada kesamaan terkait dengan cara pandang ini? Saya ingin berbicara dengan siapa? Salsabila. Salsabila Putri bisa dinyalakan kameranya. Salsabila Putri. Jadi kita, Salsabila boleh dinyalakan kameranya ya. Sama Ramzi. Ramzi? Salsabila? Apakah bisa nyambung Salsabila? Ramzi? Ramzi asli mana Ramzi? Saya Nganjuk, Pak, Jawa Timur, Pak, asli. Nganjuk asli Jawa Timur. Dirimu pernah pergi di luar Jawa di mana saja? Karena di Indonesia itu ada 17.557 pulau. Ramzi sudah pergi ke mana? Ke Bali, Pak, paling. Ke Bali. Iya. Terus kemana saja selain Bali, selain Pulau Dewata? Kalimantan, Pak. Kalimantan. Kalimantan mana? Kalimantan Timur. Apa yang terkesan Ramzi ketika berkunjung ke Bali dan ke Kalimantan itu? Kalau ke Bali itu apa, Pak? Budayanya, Pak. Budayanya. Iya, adatnya di sana. Kalau ke Kalimantan? Kalau ke Kalimantan cuma pengen lihat, kan katanya Kalimantan tuh pusat hutan homogen, jadi pengen lihat di sana tuh masih hutan beneran apa enggak, Pak. Mungkinkah Ramzi suatu saat hidup berkeluarga dan bahkan menjadi pemimpin di sana, di Bali atau di Kalimantan itu tadi? Bisa jadi, Pak, mungkin. Seandainya taruhlah Ramzi diberi tugas, taruhlah di pemerintahan atau di swasta,
hidup di Kalimantan. Apakah Ramzi bersedia untuk hidup di sana? Insya Allah bersedia, Pak. Oke, sekarang kita bergeser ke Salsabila. Salsabila, kamu pulau mana saja yang pernah kamu kunjungi? Saya ada keluarga di Kalimantan Timur, Pak. Loh, sama dengan Ramzi kalau gitu ya? Beda, Pak. Oh, beda. Pernah ke Kalimantan Timur jadi dirimu? Iya, Pak, pernah. Pernah. Kesan apa ketika kamu datang ke Kalimantan Timur itu? Di sana itu kayak lingkungannya, kalau disamakan sama lingkungan saya tuh beda, Pak. Lingkunganmu di mana, Salsabila? Saya tinggal di Sidoarjo, Pak. Perbedaannya di mana? Kalau di Sidoarjo ini kan saya kan tinggal sendiri ya, Pak. Sedangkan kalau orang tua saya kebetulan lagi kerja di luar kota. Jadi kalau di Sidoarjo ini rasanya kayak saya tuh lebih kayak kurang berkomunikasi sama keluarga, Pak. Sedangkan kalau di Kalimantan itu rasa kekeluargaannya itu lebih erat. Soalnya mereka lebih sering kayak berkumpul bersama di ruang tamu, mungkin kayak sekedar berdiskusi atau sekedar bermain bersama. Dalam bahasa lain kelihatannya Salsabila lebih cocok di Kalimantan daripada di Sidoarjo ya, dari Kalimantan Timur daripada di Sidoarjo. Saya aslinya Surabaya, Pak. Pas di Surabaya. Oke. Pertanyaan teman-teman, pertanyaan saya ke Mas Ramzi sama ke Salsabila tadi, itu kan saya ingin tahu bagaimana kesan mereka ketika datang ke Kalimantan atau ke Bali. Bahkan yang disampaikan oleh Salsabila itu lebih enjoy di sana. Ramzi juga menikmati budaya yang ada di sana. Padahal sebetulnya yang didatangi oleh Mas Ramzi Salsabila itu hanya satu pulau dari 17.557. Jadi masih lebih banyak lagi. Mas Ramzi sudah bisa bahasa apa selain bahasa Jawa? Selain tentang bahasa daerah. Mas Ramzi? Iya, Pak. Maaf, Pak. Kamu sudah tahu bisa memahami atau bahkan fasih dalam bahasa apa selain bahasa Jawa? Bahasa Indonesia, Pak. Jadi dirimu belum Indonesia betul, Indonesia banget ya, karena kan masih banyak bahasa Indonesia saja ya, ada bahasa Jawa aja. Iya, Pak. Salsabila sudah bisa bahasa apa selain bahasa Jawa? Saya Pak, kayak sempat diajari bahasa Kalimantan, cuman saya kayak kurang bisa, soalnya logatnya itu susah, Pak. Logatnya susah. Baliknya, orang Kalimantan ketika belajar bahasa Jawa susah atau tidak? Kalau saya kan logat saya kan sudah kayak ngikutin logatnya Jawa ya, Pak. Kalau saya tuh sering kayak nggak sadar kalau ngomong bahasa Jawa gitu loh, Pak. Jadi kayak pas saya tiba-tiba ngomong Jawa itu keluarga saya kayak, loh kamu ngomong apa? Bahasa Indonesia aja nggak ngerti gitu, Pak. Jadi kayak kadang itu kesulitan kalau mau komunikasi. Soalnya di sana juga kayak kalau komunikasi itu ngomongnya agak terlalu cepat, Pak. Saya kadang juga bingung mau komunikasi seperti apa. Salsabila itu asli Kalimantan. Enggak, Pak. Saya asli Surabaya. Loh, maksudnya kok ngomong bahasa Jawa lebih enjoy tadi gimana? Emangnya kamu bahasa apa? Oh enggak, Pak. Maksudnya bukan lebih enjoy. Kayak saya kan udah terbiasa bahasa Jawa kan. Jadi kayak kalau ngomong bahasa Indonesia tuh kadang suka ketuker-tuker, kadang juga nggak ngerti artinya dalam bahasa Indonesia itu kayak gimana. Jadi kayak komunikasinya kadang suka nggak nyalur gitu loh, Pak. Oke, terima kasih Salsabila. Teman-teman semuanya, dialog saya sama Salsabila dan Ramzi itu menunjukkan bahwa kita di kelas ini, memang saya belum berkomunikasi dengan semuanya ya,
kita belum menjadi orang Indonesia yang sebenarnya, karena kita tahu hanya taruhlah bahasa kita sendiri, adat kita sendiri. Padahal kalau berbicara wawasan Nusantara, wawasan nasional itu sebagai wawasan Nusantara adalah wawasan nasional sebagai cara pandang bangsa Indonesia. Kalau kita mengaku sebagai warga negara Indonesia, maka ya harus siap menerima 17.000 pulau tadi dan 1.000 bahasa tadi. Jadi kalau kita agak susah untuk menerima, itu ya mungkin dipertanyakan terkait dengan posisi kita sebagai warga negara Indonesia. Berbeda yang dialami oleh Salsabila, sebetulnya dia bukan berarti tidak mau menerima, tetapi memang kebiasaan dia bahasa Jawa, sehingga ngomong bahasa Indonesia oleh yang tentunya saudara yang ada di Kalimantan, itu selanjutnya sering menampilkan bahasa Jawa. Pada kesempatan ini ketika kita menjadikan wawasan nasional sebagai cara pandang bangsa Indonesia, maka ya kita seharusnya seutuhnya. Bagaimana Indonesia memanfaatkan geografis, sejarah, kondisi sosial untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Jadi wawasan nasional yang sebagai perwujudan dari wawasan Nusantara itu sebagai alat yang digunakan untuk ya bagaimana memanfaatkan geografis, sejarah, kondisi sosial untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional Indonesia. Kita pahami bahwa ya geografis kita sangat beragam ya. Tadi kan kita ngomong Bali, Kalimantan, Jawa jelas berbeda. Mungkin pada saat ini saudara ketika membandingkan antara yang ada di Jawa dengan yang ada di garis khatulistiwa, suhunya sangat berbeda. Yang ada di Jawa dengan di kepulauan terdalam itu juga berbeda suasananya. Pasti masing-masing mempunyai perasaan yang berbeda. Kondisi sosialnya pun juga berbeda. Tetapi semuanya ketika disatukan mempunyai wawasan yang sama, cara pandang yang sama untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional kita sebagaimana yang dihadirkan oleh para founding fathers kita. Sekali lagi, negara kita itu berbeda dengan Amerika yang memulai kehidupannya dengan negara USD, United States of America, yang dia ada negara bagian. Tetapi kalau di negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada negara bagian, tetapi adanya adalah provinsi dan kabupaten kota. Mana yang lebih baik, Pak? Tentunya masing-masing mempunyai kelebihan, tetapi ketika founding fathers kita menampilkan wajah Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu adalah dia sebagaimana yang kita lihat pada saat ini, berbeda dengan Amerika, itu adalah yang terbaik. Sebagaimana dalam sejarah, beberapa daerah yang ingin menampilkan sebagai negara bagian di dalam Republik Indonesia Serikat pada waktu itu, selanjutnya oleh negara diberi label yang tidak baik. Maksudnya apalagi mereka seakan-akan tidak patuh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana bangsa Indonesia memandang diri dan lingkungannya. Jelas bahwa kita sebagai bangsa Indonesia memandang diri kita ya mempunyai ciri yang sangat berbeda dengan negara yang lain tadi. Ketika kita membandingkan dengan taruhlah Malaysia, Singapura, itu sedikit banyak ada perbedaan. Tetapi bahwa keberadaan berbagai negara-negara yang ada, taruhlah di Asia Tenggara atau di Asia, ataupun bahkan di dunia, itu merupakan sebagai teman hidup berbangsa, tetapi tidak bisa saling mengintervensi terkait dengan apa yang menjadi cita-cita masing-masing dan tujuan nasional masing-masing. Yang selanjutnya dalam bahasa kita itu adalah menghadirkan
wawasan Nusantara untuk memandang itu semuanya. Selanjutnya, saudara-saudara, wawasan Nusantara dikembangkan untuk menjawab sebuah pemahaman. Jadi kalau saudara belajar terkait dengan pemahaman bagaimana hidup berbangsa dan bernegara dalam res nulis, bahwa laut tidak ada yang punya dan karenanya tidak dapat diambil atau dimiliki oleh negara, biar semua bebas. Tetapi kita memakai res komunis. Laut adalah milik bersama bangsa, oleh karenanya tidak dapat diambil dan dimiliki oleh manapun. Jadi, res nulis dan res komunis ini adalah sebuah pemahaman berbagai negara terkait dengan, taruhlah kalau kita sering mendengar, melihat di berbagai berita, kekayaan alam yang ada di kita itu dicuri oleh nelayan-nelayan tetangga. Taruhlah para nelayan yang ada di Cina, dari Thailand, atau Vietnam, dan lain-lainnya. Mungkin sebaliknya, para pelayan kita, pelaut kita, ditangkap oleh para polisi yang ada di, taruhlah Kalimantan, Thailand, ataupun Cina, dan lain sebagainya, karena diberi label untuk mengambil berbagai kekayaan laut yang ada di sana. Sekali lagi, wawasan Nusantara yang kita hadirkan pada kesempatan ini digunakan untuk menjawab itu semuanya. Intinya bahwa kita itu ada aturan. Bernegara itu dalam ada aturan. Yang selanjutnya ada batasan. Yang selanjutnya ketika berbicara kekayaan alam yang ada di dalamnya, selanjutnya juga ada batasannya. Selanjutnya, unsur dari wawasan Nusantara itu digunakan untuk memberikan wadah, yaitu sebagai bentuk wujud atau batas ruang lingkup wawasan Nusantara. Nusantara yang manunggal dan menyeluruh, jadi kita itu, maksudnya senusantara, itu manunggal dan menyeluruh, tidak kemudian dipisah-pisahkan. Kerawanan ditangkal dan diminimalisir ketika ada potensi-potensi yang menjadi ancaman untuk negara kita, maka bagaimana ditangkal. Beberapa kali Amerika berusaha membuat pangkalan militer yang itu menjadi ancaman terhadap negara, selanjutnya itu kemudian dilakukan komunikasi diplomatik sehingga kita bisa memberikan, mohon maaf, ini kok tadi hilang lagi. Sebentar, saya tekan lagi. Jadi bisa diminimalisir terkait dengan kerawanan yang ada. Dan kemudian sistem pemerintahan dan sistem pemerintahan dengan sistem perwakilan kita pahami dalam negara kita itu ada pola perwakilan. Jadi tidak, ketika kita menjadi negara demokrasi, republik, itu tidak bisa setiap orang itu menampilkan apa yang menjadi gagasan-gagasannya, tetapi dengan perwakilan. Dan mereka dipilih, kalau saudara mengenal wakil rakyat atau DPR, DPRD, dipilih setiap 5 tahun sekali untuk menjadi wakil rakyat yang ada ini. Taruhlah para pemilih saat ini adalah 270 juta. Itu kalau berbicara demokrasi secara langsung, seharusnya mereka bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung. Tetapi pada kesempatan ini, sebagai negara republik dan memakai pola demokrasi, Indonesia selanjutnya menghadirkan para perwakilan setiap 5 tahun sekali. Kedaulatan negara, kekuatan pemerintahan,
Jadi negara berdaulat itu akan menjadi kekuatan pemerintahan yang hidup di tengah negara-negara yang lain. Intinya bahwa negara-negara yang ada di sekeliling kita, ketika melihat kita tidak berdaulat, maka kita akan menjadi lemah. Tetapi kalau negara kita dengan cara pandang wawasan Nusantara ini, kemudian bisa menjadi, hal itu bisa menjadi kekuatan dan bisa dipandang yang berbeda oleh negara lain. Selanjutnya menjadi tata inti organisasi, tata kelengkapan organisasi, aparatur negara, kesatuan politik dan bernegara, berpartisipasi pada rakyat. Jadi saudara-saudara, terkait dengan unsur wadah dan ini semuanya digunakan bagaimana negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, itu adalah menjadi negara yang kuat di tengah ya berbagai dinamika yang ada di dunia ini. Selanjutnya, isi dari wawasan Nusantara terdiri dari cita-cita dan tujuan, sifat-sifat dan ciri, cara kerja. Mungkin saudara akan bertanya, Pak, apa sih yang menjadi cita-cita dan tujuan para founding fathers kita menampilkan Indonesia? Atau selanjutnya dilihat dari cara wawasan Nusantara, cara pandang. Jadi saudara-saudara, wawasan Nusantara itu mempunyai cita-cita yang luhur. Bagaimana meskipun kita, sekali lagi, 17.557 pulau, selanjutnya bisa hidup bersama. Tidak ada perbedaan antara mereka yang hidup di taruhlah Papua, atau di Jakarta, atau di Surabaya, ataupun lainnya. Tujuannya adalah semuanya bagaimana mempertahankan perjuangan para founding fathers kita, tentunya kemerdekaan, dan selanjutnya bisa mengisi berbagai kemerdekaan yang ada dengan cara mereka masing-masing. Kalau saudara sebagai mahasiswa, tentunya sebagai generasi yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan, meskipun pada tempat kepemimpinan yang berbeda, maka saudara harus mengisi pada posisi-posisi tersebut. Kemudian, terkait dengan sifat dan ciri-ciri bagaimana wawasan Nusantara, intinya bahwa kita sebagai bagian dari negeri ini, selanjutnya bagaimana kita bisa terbuka terhadap semuanya meskipun tidak harus mengikuti semuanya. Apa yang disampaikan Romzi tadi ketika dia kembali, dia bisa melihat bagaimana budaya yang ada di sana. Mungkin ketika ada pertanyaan lanjutan, mungkin akan ada jawaban. Taruhlah misalkan pertanyaannya begini. Bali itu adalah daerah, provinsi yang lebih dikenal di Eropa dibanding dengan Indonesia. Jadi orang-orang Eropa itu lebih mengenal Bali daripada Indonesia. Kalau kita melihat taruhlah bandaranya, mereka akan lebih mengenal apa itu namanya bandara yang ada di Bali daripada taruhlah bandara yang ada di Surabaya. Mengapa hal itu? Nah, tentunya jawabannya beragam. Tetapi yang selanjutnya yang perlu menjadi jawaban dari kita tadi adalah apakah orang-orang Bali ketika hadir berbagai turis, maksudnya orang yang membawa uang masuk ke daerah tersebut, dan selanjutnya menghadirkan devisa tinggi, orang Bali apakah selanjutnya ingin atau berubah cara pandang, cara pikirnya, selanjutnya ingin menjadi negara atau daerah merdeka daripada Indonesia? Karena mungkin ketika dibandingkan pendapatan asli daerah yang dari wisatawan, dibandingkan dengan taruhlah apa itu namanya pembagian kue dari kekuasaan, itu lebih banyak daripada pendapatan asli daerah dari wisatawan. Tentunya orang Bali pada kesempatan ini tentunya tidak seperti yang kita bayangkan. Mereka pasti akan mengatakan
mereka adalah bagian dari Indonesia dan mereka tetap terbuka dengan semua wisatawan meskipun dalam suasana COVID pada saat ini ada batasan-batasan yang luar biasa yang selanjutnya menghadirkan devisa untuk Bali itu berkurang. Bagaimanapun karena pandemi COVID aturannya sangat rigid dan akhirnya pendapatan Bali itu berkurang. Tetapi yang kita perbincangkan tadi adalah orang-orang Bali meskipun paling banyak apa yang didapatkan itu adalah dari para turis mancanegara, tetapi mereka tetap menjadi bagian dari negara kita. Saudara bisa belajar dari itu. Budaya Bali pun tidak akan bergeser. Jadi, bahkan kalau saudara membandingkan misalkan, tradisi kehidupan yang ada di Bali yang direferensikan dari kehidupan keagamaan yang ada di sana, meskipun mancanegara, turis mancanegara datang, tetapi mereka tetap sehari-hari melaksanakan itu, bahkan itu adalah menjadi entry point. Jadi tidak harus mengubah polanya, tetapi apa yang dia miliki itu kemudian dikuatkan. Tradisi yang berpusat dari keagamaan dijalankan terus, bahkan itu bisa menghadirkan devisa itu tadi. Jadi kalau ada pengaruh global, maka orang-orang Bali itu adalah orang-orang yang relatif aman. Mungkin kalau dibandingkan dengan saudara yang sementara ini belum banyak berkomunikasi dengan orang luar negeri, ketika agak disentuh terkait dengan uang, bisa-bisa malah saudara lebih hanyut daripada orang-orang Bali. Orang Bali bisa mempertahankan itu semuanya. Intinya bahwa negara kita terbuka dengan negara manapun, tetapi bahwa cara pandang kita itu harus sama sebagai anak bangsa kita. Orang Bali, orang Papua, orang Jawa, orang Madura mempunyai cara pandang yang sama terkait dengan menghadirkan wawasan Nusantara itu tadi, atau menghadirkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian berbicara cara kerja. Cara kerja dalam menampilkan wawasan Nusantara tentunya ini sebetulnya sudah bergerak bisa dari struktur. Struktur itu adalah apa yang ada di dalam taruhlah pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten kota, kecamatan, desa, itu bekerja untuk bagaimana menampilkan negara kesatuan Republik Indonesia ini yang selanjutnya di dalamnya ada berbagai doktrin-doktrin yang harus kita jalankan. Tetapi ketika kita berangkat dari sebuah taruhlah budaya yang ada, bukan struktur yang ada di negeri kita, maka 1000 bahasa yang kita sampaikan pada awal tadi, atau 17.000 yang pulau yang itu adalah merupakan kekuatan untuk menampilkan wawasan Nusantara itu. Jadi sebetulnya meskipun kita berbeda bahasa, bukan menjadikan kita selanjutnya menampilkan bahasa Jawa lebih bagus, maka bahasa lainnya jangan. Bahasa ini lebih bagus. Intinya bahwa silahkan menampilkan budaya dan bahasa masing-masing, dan tidak harus kemudian mengeliminir yang lainnya, tetapi semuanya adalah demi negara kesatuan Republik Indonesia. Unsur dasar tata laku dalam wawasan Nusantara terwujud dalam tata laku batiniyah, tata laku lahiriah. Di sini adalah bagaimana kita, ya saudara tentunya sebagai mahasiswa yang pada saat ini mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan yang tidak cukup hanya menerima materi ini, tetapi sudah mempunyai kewajiban menyampaikannya kepada bagian anak negeri ini. Tidak cukup hanya taruhlah saudara mungkin belajar PKN langsung sampai mendapatkan A secara serius. Tetapi bagaimana hal itu dipraktekkan sehingga bisa meresapi semuanya. Sehingga sekali lagi, meskipun cara
bahasa, cara budaya berbeda, tetapi selanjutnya ketika masuk ke batiniah, maka mempunyai cara pandang yang sama terhadap Nusantara ini. Ini yang sudah kita bahas tadi, agama, budaya, tradisi, serta lingkungan berpengaruh sedikit banyak, tetapi sekali lagi hal itu tidak mempengaruhinya. Meskipun sekali lagi harus kita sadari hal itu sedikit banyak berpengaruh. Perencanaan tata pelaksana pengendalian dalam proses pembangunan nasional itu tentunya juga berpengaruh. Yang terkini mungkin saudara melihat bagaimana negara kita di bawah pemerintahan Pak Jokowi mempunyai gagasan untuk menghadirkan ibu kota pemerintahan di Kalimantan. Jadi yang berbeda dengan selama ini, semenjak Hindia Belanda, kita mengenal Batavia, di dalam pemerintahan taruhlah di bawah kepemimpinan Pak Soekarno, Pak Soeharto, itu kita mengenal Jakarta, meskipun pernah Jogja sebagai beberapa tahun saja menjadi ibu kota pemerintahan, tetapi dalam pemerintahnya Pak Jokowi yang mempunyai gagasan. Bagaimana respon kita terkait dengan hal itu? Oke, sebelum saya lanjutkan, ini kelihatannya menarik untuk membahas bersama teman-teman sebelum kita dialog. Maksudnya, saya ingin tahu respon terhadap teman-teman terkait dengan hal ini. Ketika terjadi keinginan untuk perpindahan ibu kota. Adi Santoso bisa menampilkan kameranya? Mas Adi Santoso? Iya, Pak. Oke. Menurut Mas Adi Santoso, bagaimana rencana pemerintah? Ini kan saudara sebagai aslimu mana, Mas? Saya asli Pasuruan, Pak. Pasuruan. Ketika pemerintah, maksudnya pemerintahan Pak Jokowi ingin menjadikan atau ingin memindahkan ibu kota pemerintahan, bagaimana respon Mas Adi Santoso? Kalau respon saya pribadi sih, yang pertama mungkin kayak itu Pak, perlu perhitungan ulang juga gitu. Soalnya kan ibu kota Indonesia itu udah lama di Jakarta gitu. Untuk ngerombak satu sistem yang udah ada dari dulu ke daerah yang baru, menurut saya itu perlu penyusunan rencana yang matang gitu. Dan menurut saya kalau emang mau dipindah ke daerah lain, menurut saya sih sah-sah saja, tapi butuh yang namanya planning dan juga strategi baru untuk gimana caranya bukan hanya ibu kotanya saja yang dipindah, tapi juga sistemnya itu juga harus sama dengan yang sebelumnya gitu. Mungkin itu dari saya, Pak. Apakah pemerintahan Pak Jokowi 2 periode ini belum menyiapkan secara panjang? Maksudnya, sudah cukupkah pemerintahan Pak Jokowi menyiapkan hal itu? Kalau dibilang cukup juga, kita juga nggak bisa bilang cukup gitu, Pak. Soalnya kan yang saya tahu juga gitu, untuk memindahkan suatu ibu kota itu bukan hal yang mudah juga gitu. Mulai dari kita harus rombak lagi sistemnya harus bagaimana, terus infrastrukturnya juga bagaimana. Kalau untuk infrastruktur sendiri mungkin sudah baik gitu. Tapi untuk sistem pemerintahannya itu yang akan dipindahkan itu yang menurut saya masih belum ada kayak planning yang jelas gitu yang diberikan ke masyarakat gimana nanti nasibnya untuk sistemnya sendiri. Oke, terima kasih Mas Adi Santoso. Saya ingin pendapat dari Cynthia. Cynthia, boleh nyalakan kameranya? Cynthia? Cynthia? Apakah Cynthia bisa menyalakan kamera dan bisa menyampaikan? Bagaimana menurut Cynthia ketika ada rencana dari pemerintahan Pak Jokowi untuk memindahkan ibu kota?
Tidak ada suaranya, Cynthia ya? Oke, saya pindahkan kepada Cindy Pramita, boleh? Iya, Pak. Oke. Bagaimana Pak Cindy Pramita? Apakah setuju Cindy Pramita yang disampaikan oleh Mas Adi Santoso tadi? Atau mungkin punya gambaran yang berbeda? Saya setuju, Pak, terkait apa yang disampaikan oleh Adi tadi, bahwa apabila ada pemindahan ibu kota itu harus direncanakan secara matang terlebih dahulu. Enggak, maksudnya apakah Pak Jokowi itu sudah merencanakan secara matang atau belum? Menurut saya pasti Pak Jokowi juga sudah memikirkan hal-hal tersebut, Pak. Mungkin sudah matang. Mungkin sudah matang. Intinya bahwa terjadi perpindahan ibu kota itu bukan menjadi masalah. Ya, menurut saya, Pak. Oke. Saya ingin satu kali lagi sebelum saya menyampaikan materi, boleh Nur Aida Islamia? Kameranya bisa dibuka, Nur Aida Islamia? Apakah Nur Aida Islamia gabung dalam sini? Karena ini ada tulisannya, tetapi belum ada komentar. Nur Aida? Baik, kalau Nur Aida tidak ada respon, maka saya lanjutkan. Jadi apa yang disampaikan Cindy sama Adi Santoso tadi, itu merupakan jawaban mungkin, meskipun saya belum menampilkan semuanya ya, minimal sekilas dari jawaban teman-teman bahwa ya boleh saja terkait dengan perpindahan ibu kota tentunya harus disiapkan. Meskipun ketika ditanya tentang apakah Pak Jokowi sudah menyiapkan, ya mungkin, tapi mungkin tetapi kurang yakin betul jawabannya tadi. Saudara-saudara, di dalam wawasan Nusantara itu intinya adalah bagaimana fungsi pemerintahan di dalam pertahanan dan keamanan, fungsi ekonomi, sosial, dan politik itu bisa berjalan dengan baik. Jadi ketika kita ngomong perpindahan ibu kota, maka seharusnya sudah tersiapkan bagaimana pertahanan keamanan, ekonomi, sosial, dan politik itu kemudian bisa lebih baik. Tidak cukup hanya perpindahannya saja. Jadi pada kesempatan kemarin ada beberapa, taruhlah, partai politik yang menolak, tetapi ada yang lebih banyak lagi adalah yang menerima terkait dengan pemerintahan ibu kota tersebut. Itu adalah sangat wilayah politik, dan pada kesempatan ini kita sifatnya bisa memberikan masukan terhadap proses politik yang ada. Apakah setuju atau tidak setuju, ya saudara adalah rakyat yang mempunyai hak. Tentunya cara menyampaikan aspirasi itu seharusnya melalui para wakil rakyat yang dipilih pada 2019 kemarin. Intinya bahwa dalam tata laku ini dipengaruhi, jadi unsur dasar tata laku dipengaruhi oleh perencanaan tata pelaksanaan pengendalian dalam proses pembangunan nasional. Semuanya ketika kita ngomong tadi terkait dengan perpindahan ibu kota, itu juga digunakan untuk dalam rangka pembangunan nasional. Tidak cukup hanya taruhlah pemerintahan pada kesempatan ini. Akan lebih baik hal itu selanjutnya disambungkan dengan siapapun pemerintahan yang akan datang, itu juga nyambung. Jangan sampai misalkan pemerintahan pada saat ini sangat support, selanjutnya nanti pada pemilu 2024 ada presiden baru yang terpilih, kita tidak tahu siapa presidennya nanti. Karena kalau menurut Undang-Undang Dasar 45 pada saat ini, Pak Jokowi sudah tidak boleh untuk maju kembali, tetapi kalau ada perubahan, revisi, amandemen, misalkan seperti yang menjadi wacana sekarang, ada misalkan presiden bisa 3 periode, sangat mungkin dirubah, tetapi perlu proses politik yang luar biasa. Jadi kita
tidak diwacana itunya, tetapi bahwa siapapun presiden sesudah 2024 nanti mempunyai cara pandang yang sama dengan pemerintahan sekarang terkait dengan ibu kota pemerintahan. Selanjutnya, unsur dasar tata laku unsur warga wawasan Nusantara, isi NKRI adalah falsafah, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi, isi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dasarnya semua adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi, sekarang ini ketika, taruhlah seperti saudara pada pertemuan kemarin, pada pertemuan 10 mengikuti perkuliahan umum, kuliah tamu yang luar biasa kemarin, menampilkan berbagai narasumber yang hebat kemarin, menangkal radikalisme, tentunya berangkat dari kampus kita. Kita pahami bahwa di negara kita itu ya Pancasila yang jadi dasar, dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau ada warga negara, taruhlah yang merasa betul, merasa lebih baik, atau bahkan malah terbaik dengan menyingkirkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, itu akan menjadi masalah dan pasti akan berhadapan dengan orang banyak. Kalau memang tidak ingin Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ya lebih baik tidak ada di Indonesia, silahkan mendirikan negara sendiri. Tidak harus diusir sih. Silakan mendirikan negara sendiri yang tidak harus di Indonesia ini. Bagaimanapun menghadirkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 di Indonesia itu proses perjuangan yang sangat panjang, butuh ada semacam kesepahaman di antara para pendiri bangsa ketika itu. Wawasan RI adalah wawasan Nusantara, adalah Nusantara. Maksudnya bahwa di kelas ini ketika kita ngomong bagaimana kita semuanya ya Nusantara tentunya, tidak ngomong hanya berjuang untuk Jawa ataupun Madura ataupun Jakarta ataupun ibu kota baru, tetapi ya untuk kita semuanya menghasilkan ketahanan nasional. Ini yang kita sampaikan tadi. Jadi unsur dasar tata laku kita itu digunakan untuk menghasilkan ketahanan nasional. Jangan sampai selanjutnya menjadikan malah lemahnya ketahanan nasional kita. Loh Pak, apakah hal ini selanjutnya, apakah hal ini tetap masih menjadi ancaman? Karena kalau kita melihat penjajahan Belanda kan sudah habis Pak, bahkan penjajahan di atas dunia, kata Bung Karno, itu harus dihapuskan, dan sekarang terhapus semuanya. Tapi masalahnya adalah pada kesempatan ini, kita masih harus antisipasi karena masih banyak penjajahan-penjajahan bentuk gaya baru. Kalau kolonialisme seperti Belanda sudah selesai. Tetapi kita masih sering dijajah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sampaikan, kita masih dijajah dalam dunia perekonomian. Taruhlah, saudara mempunyai HP, ayo saya bertanya, siapa di kelas ini yang handphonenya bukan handphone made in luar negeri? Taruhlah handphone Indonesia. Ada nggak di ruang kelas ini? Mungkin saudara akan mengatakan yang berbeda. Abdurrahman, handphonemu apa? Xiaomi, Pak. Xiaomi produk mana itu? Cina, Pak. Cina. Kemudian Eva Aulia, handphonemu apa? Eva Aulia. Samsung, Pak. Samsung produk mana? Korea nggak sih, Pak? Korea. Ya, Korea. Devona Dagna, handphonemu apa? iPhone, Pak. iPhone mana? Produk mana? iPhone itu mana? Halo Devona.
Yang pasti bukan di Indonesia. Iya, Jepang atau Amerika iPhone itu? Jepang. Oke, sekarang itu handphone. Kelihatannya tidak ada satupun yang produk Indonesia. Sekarang saya tanya sepeda motor. Putri Pinata, sepeda motormu apa? Scoopy, Pak. Scoopy itu produk mana? Mungkin dari luar, Pak. Cuman nggak tahu negara mana. Apa itu Honda ya? Iya kali, Pak. Kayaknya. Ya, Scoopy itu Jepang. Honda, Jepang. FND, sepeda motormu apa FND? 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 Ya, ngapunten Pak Agus. Nggih, nggih Bu. Nggih, saya merasa sudah cukup untuk melihat proses pembelajaran panjenengan. Oke, Bu. Sehingga kami mohon pamit. Nggih, sudah bisa menggambarkan A sampai Z secara baik persiapan maupun proses maupun nanti evaluasinya kami nyuwun nggih bukti soal-soal UTS dan sebagainya. Siap Bu Suartiningsih. Nggih. Matur suwun kata. Nggih. Pak Agus, sama-sama kami juga Pak mohon Tunggal, live terima ya. kasih banyak. Nggih. Mohon nanti RPS dan Nggih. soal UTS dikirim nggih. Nggih, Ya. insyaallah. Nggih. Nggih, matur nuwun Bu Suartiningsih, nggih matur nuwun. Nggih, matur nuwun Nggih, Pak sama-sama. Turhan dan Pak Agus. Terima Nggih. kasih teman-teman mahasiswa sudah mengikuti Nggih. kuliahan Pak Agus dengan baik. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ya, ya para Izin mahasiswa live. tetap lanjut ya sama Pak Agus ya. Izin live Pak Nggih. Agus. Baik Bu, baik Pak Turhan. Nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Tadi FND masih nyambung nggak FND? FND mikrofonnya Oke, Muhammad Wildan. Halo, Wildan. Ya Pak, Sepeda motormu apa? Vario Pak, Vario. Vario itu produk mana? Honda. Honda, Jepang. Iya Pak. Nah, ini kan Aisyah, Iya, Pak. sepeda motormu apa? Beat, Pak. Dari Honda juga. Honda juga. Jadi orang Jepang semuanya. Pertanyaannya saya yang kepada sepeda-sepeda motor tadi, mengapa kok beli sepeda motor Jepang? Tidak beli sepeda motor Indonesia, taruhlah merek Garuda. Halo? Minta Mungkin tolong. karena Ya. Mungkin Mungkin karena apa, karena- Putri? tadi kan Bapak nanya tentang yang sepeda motor sama saya. Terus kalau misalkan jawaban saya pribadi mungkin lebih ke dari segi kualitas sih Pak, bukannya gimana kalau misalkan kualitas luar tuh kan seperti yang kita ketahui lebih kayak apa? Mungkin kayak sepeda motor lebih kayak awet, terus gampang digunakan gitu Pak. Terus kayak produknya lebih banyak produk dari luar daripada produk dalam untuk kayak sepeda motor Pak. Gitu sih Pak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Putri. Yang lainnya? Mungkin kalau saya Pak mau nambahin. Ya, silakan. Mungkin kalau menurut saya kenapa kok milihnya sepeda motor itu karena sepeda motornya tuh kayak iklannya atau sponsornya itu lebih tinggi Pak daripada produknya Indonesia sendiri Pak. Jadi kita juga milihnya yang ke produk luar. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih, Teresa. Yang jawaban handphone dari luar tadi, boleh membantu jawaban? Halo. Mungkin karena mereknya Pak, yang kebanyakan dalam tanda kutip yang beredar di Indonesia itu HP dari luar, cuma dirakitnya di Indonesia.
Mungkin seperti mereknya. ya Pak, mungkin seperti kan ada yang HP dari made in Indonesia, cuma nama mereknya itu dari luar, seperti itu Pak. Pak nanti bisa-bisa cari apa itu produk dalam negeri tapi merek luar ya, istrinya ya. Amin. Amin. Yang penting merek luar. Oke. Saudara-saudara, itulah yang menjadi perbincangan kita terkait dengan penjajahan. Meskipun kolonialisme sudah selesai, tetapi kemungkinan belum selesai. Karena sepeda, motor, dan handphone teman-teman, semuanya masih dari luar semuanya. Sehingga apakah hal ini bisa menghasilkan ketahanan nasional sebagaimana yang ada di sini? Itu selanjutnya saudara akan memperbincangkannya nanti. Terwujud sebagai kepribadian bangsa. Nah, ini yang mungkin saudara perlu mencerna terhadap diri kita. Apakah bisa mewujudkan kepribadian bangsa ketika kita menggunakan produk-produk luar negeri itu? Maksudnya kita kalau udah belajar sejarah teman-teman, itu kan kita semuanya mengatakan penjajah itu adalah musuh kita bersama. Tapi pada kesempatan ini di abad 21 ini, saudara dengan senang hati dijajah oleh merek-merek handphone sama sepeda motor dari luar. Harganya tidak murah, mungkin paling murah sepeda motor itu 15 juta. 15 juta itu mungkin belum tentu orang tua saudara bisa mendapatkan hasil dalam 1 tahun. Tapi saudara dengan senang hati dalam waktu 5 menit, uang 15 juta diberikan orang Jepang. Meskipun pertukarannya, saudara diberi sepeda motor, tapi kan itu merek Jepang, 15 juta diberikan ke sana. Begitu juga handphone saudara tadi, handphonenya ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang iPhone tentunya lebih mahal lagi, bisa minimal iPhone ini berapa? 10 juta ya. Saudara mudah untuk memberikan hal itu. Nah, ini yang selanjutnya menjadi pertanyaan terwujud sebagai kepribadian bangsa. Apakah kemudian kepribadian bangsa saudara itu selanjutnya kemudian nanti hadir? Itu presentasi dari saya. Selanjutnya nanti kita akan berdiskusi banyak terkait dengan materi kita. Sinyal di sini lah. Mohon maaf Pak, boleh izin bertanya? Bagaimana seharusnya warga Indonesia atau kita sendiri menyikapi adanya tentang yang kata Bapak tadi itu, kayak produk-produk luar itu sudah mulai masuk dan kita lebih banyak memilih produk-produk seperti itu. Seharusnya bagaimana warga Indonesia atau kita sendiri ya menyikapi hal tersebut, Bapak? Terima kasih.
menunjuk aja, Pak. Kalau menurut saya menyikapinya kita kalau misalkan ada brand dalam negeri kita baiknya membeli brand dalam negeri gitu Pak. Kalau misalkan produk tersebut adanya dari brand luar negeri ya bagaimana lagi gitu Pak. Iya Pak. Ya, cara menyikapinya mungkin karena adanya cuma brand itu makanya kita jadi terpaksa beli itu, Pak. Jadi seperti itu. Kalau misalkan ada brand yang memang dari Indonesia sendiri, pasti saya sudah beli. Cuma adanya kan namanya aja made in Indonesia, cuma nama produknya dari luar gitu, Pak. Terima kasih. Menurut saya sih mungkin sudah banyak Pak produk yang Indonesia punya. Cuma pemerintah kurang mensosialisasikan produknya sendiri dan iklan-iklan di TV kebanyakan iklan-iklan dari luar negeri juga. Jadi peran pemerintah itu kurang gimana ya Pak? Kurang mempromosikan produknya sendiri sehingga anak remaja kayak kita lebih apa ya, yang kita tonton itu lebih ke barat, makanya kita lebih milih produknya sana karena kan reviewnya kan bagus-bagus, kita kan juga belum tahu produknya Indonesia itu seperti apa, kan belum mencoba juga Pak. Iya Pak, apalagi pandemi gini, TikTok semakin laris Pak. Saya izin menjawab Pak ya. Saya sendiri kalau melihat dari lingkungan saya juga, kita juga nggak munafik ingin kualitas yang terbaik kan Pak ya. Otomatis kita bakal beli yang juga memiliki kualitas yang terbaik. Dan saya melihat brand-brand lokal di luar negeri itu rata-rata juga kualitasnya sudah baik. Tapi untuk brand elektronik emang lebih baik menurut saya, brand lokal luar negeri itu baik. Tapi dalam beberapa waktu ini saya melihat itu ada brand clothing punya Indonesia itu sekarang sudah lumayan meningkat sih Pak. Juga ada beberapa brand-brand lain dari Indonesia yang juga sudah meningkat. Dan di lain itu brand lokal Indonesia ini kurang banyak diminati. Yang pertama itu menurut saya karena biaya iklan itu kan sendiri mahal Pak ya. Mungkin warga-warga Indonesia yang memiliki brand-brand gitu-gitu kayak susah mengiklankan karena biaya pengiklanannya tadi mahal. Kurang lebih sih seperti itu Pak. Terima kasih. Maksudnya menurut Tiara itu sebetulnya di dalam negeri sudah mulai ada. Kenapa Pak? Maaf tadi putus-putus. Menurut Tiara, maksudnya dari dalam negeri sebenarnya sudah mulai ada produk-produk yang siap untuk bertarung di internasional.
Menurut saya ada, Pak. Dilihat dari mungkin saat ini kan kayak masa zaman milenial, Pak ya. Dari brand-brand clothing aja sekarang menurut saya desain dari Indonesia sendiri sudah bagus dan kemungkinan juga mampu bersaing dengan kancah di luar negeri tadi itu, Pak. Intinya apa? Intinya menurut Tiara apa catatan Tiara? Yang tadi teman-teman itu jawabannya itu sepeda motor relatif semuanya Jepang, handphone semuanya mereka tertarik yang bukan produk Indonesia. Oh, itu lagi Pak, mungkin dari segi kenapa brand lokalnya Indonesia itu masih kurang diminati juga dari segi distribusinya mungkin masih kurang rata. Saya sendiri kurang mengetahui brand-brand lokal, terutama elektronik yang punyanya Indonesia sendiri, Pak. Oke. Terima kasih Tiara Ningrum jawabannya. Jadi Yes. Sebetulnya apa yang disampaikan Tiara, membranding kita itu sebetulnya juga membranding diri kita, negara kita, Nusantara kita. Itu sebetulnya seharusnya sudah kita mulai. Tetapi yang terjadi ya kita belum memulai. Belum memulai itu maksudnya kita tahu seakan-akan kita tidak punya produk, dan selanjutnya kita semuanya lari ke semuanya tadi. Seperti yang disampaikan Mas Rifai tadi, kita terpaksa membeli, bukan karena tertarik membeli, terpaksa membeli. Itulah Farisa Hasan, jawaban sekilas dari pertanyaan tadi. Meskipun sebetulnya, teman-teman, merupakan PR bagi kita bersama untuk ya menindaklanjuti jawaban teman-teman tadi. Apakah kalau kita bertanya pada diri kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai bagian dari wawasan Nusantara ini, apakah betul kita itu memang, maksudnya anak negeri kita tidak bisa memproduk handphone atau sepeda motor yang lebih itu semuanya? Coba Parisa dan semuanya melihat di tetangga kanan kiri di desa atau di daerah masing-masing. Sebagian mereka kerja di luar negeri menjadi TKI, TKW. Ketika menjadi TKI, TKW di sana itu pekerjaannya yang kita perbincangkan pada saat ini. Sebagian kerja di pabrik handphone, sebagian kerja di pabrik sepeda motor. Ada yang kerja di pabrik tekstil dan lain sebagainya. Intinya, mengapa mereka bersedia bekerja di tempat-tempat tersebut dan tidak tertarik untuk bekerja di dalam negeri yang kemungkinan sama di dalam dunia pabrik? Mungkin jawabannya selanjutnya karena para TKI TKW, Pak, kalau kerja di luar negeri itu gajinya lebih besar, Pak. Kalau di Indonesia misalkan UMR di Surabaya itu adalah 3 juta lebih dikit atau hampir 4 juta. Tetapi kalau kita melihat di Nganjuk, itu kan masih tidak sampai 2 juta, Pak. Apalagi kalau kerja di Pacitan, Pak. Itu hanya 1.200.000, 1.100.000 UMR-nya, Pak. Tetapi kalau dia, orang Pacitan, orang Magetan, Trenggalek, Ponorogo, Tulungagung, Blitar, menjadi TKI, TKW, bekerja, taruhlah di perusahaan-perusahaan tadi, di Jepang, paling enggak gaji mereka itu, Pak, itu 25 juta, Pak. Kan bedanya jauh, Pak. Mereka kerja di Hong Kong, Korea, bisa 10-15 juta, Pak. Tetap lebih tinggi daripada di Indonesia. Kemudian kita cari akarnya.
Kalau begitu, apa penyebabnya? Mengapa mereka mampu menggaji lebih tinggi? Selanjutnya ditemukanlah yang namanya jawabannya adalah, oh, kurs rupiahnya, Pak. Sebetulnya kalau di sana itu, Pak, taruhlah di Jepang gaji 25 juta, Pak. Kalau dia tidak hemat, rajin menabung, kemungkinan uang 25 juta itu habis untuk biaya makan dan sewa kos-kosan, Pak. Tapi karena mereka hemat, maka bisa menyisakan. Intinya bahwa 25 juta, 10 juta, 15 juta di sana itu kalau diuruskan dengan makanan yang ada di Indonesia atau berbagai yang lain, itu sebetulnya sama. Akhirnya kan kalau teman-teman melihat, ada TKI-TKW yang pulang ke Indonesia setelah 2 tahun atau 4 tahun, itu ada yang bisa membangun rumah, tetapi ada yang tidak bisa membangun rumah. Mengapa? Yang bisa membangun rumah biasanya orang yang bisa hemat hidupnya. Yang tidak bisa membangun rumah biasanya uang 25 juta atau 15 juta habis untuk kehidupan makan dan kos dan taruhlah tambah rekreasi di sana. Jadi, pada dasarnya sama. Kalau mereka hidup di Jepang, Korea, ya sama seperti di Indonesia sebetulnya. Karena kurs rupiah. Loh, Pak, kok itu terjadi? Karena ya negara kita dalam suasana yang perekonomiannya belum bisa stabil atau lebih baik dengan negara-negara tersebut. Sehingga $1 saja, coba bayangkan ya, $1 Amerika, itu nilai di Indonesia itu 14.000 lebih. Coba bayangkan. $1, satu uang. Kalau kita $1, $1 Amerika, itu sama dengan 14.000 lebih rupiah di Indonesia. Itu kan menunjukkan bahwa ya pada posisi kita sebagai negara dunia ketiga itu memang perlu mendapat support dari semua anak negeri, khususnya mahasiswa, bagaimana bisa bangkit dan bisa taruhlah sejajar dengan negara-negara tersebut. Sehingga, kembali kepada tema awal tadi, wawasan Nusantara ketika kita fokus semuanya kembali kepada Nusantara kita, maka kemudian tentang dunia perekonomian kita akan bisa sejajar. Sehingga dalam dunia taruhlah industri, pabrik, selanjutnya kita sebetulnya mampu. Hanya kita belum tahu. Lah, negara membutuhkan orang-orang seperti saudara untuk memimpin negeri ini yang lebih baik. Para pemimpin negara kita 10-20 tahun lagi sudah hilang, ganti generasi seperti saudara. Tapi kalau saudara polanya sama dengan yang dahulu, maka anak cucu saudara kemungkinan juga nanti akan melihat hal yang sama. Menyerahkan sepenuhnya untuk dijajah oleh Jepang, Hong Kong, Korea, untuk Pak, ini loh Pak, uang 15 juta tak berikan untuk membeli sepeda motor. Itu kan kelihatan nggak masuk akal kan. Pak, ini loh uang 10 juta tak berikan untuk mendapatkan handphone. Itu kan nggak masuk akal. Padahal kalau di Indonesia, orang mendapatkan uang 10 juta itu kan belum tentu 1 bulan bisa mendapatkan, bisa-bisa 1 tahun baru mendapatkan. Karena yang lainnya bisa digunakan untuk makan kan, kebutuhan makan dan lain-lainnya. Tentunya beli handphone itu kan uang-uang sisa, bukan uang yang utama. Tapi pada saat ini kita menyerahkan untuk dijajah. Meskipun mungkin ya kita tidak menyadari kita dijajah, itu masalahnya. Kita seakan-akan senang bangga dengan produk-produk tersebut. Begitu tadi saya. Iya, Bapak.
Oke. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga Tarisa. Teman-teman lainnya silakan kalau ada pertanyaan. Oke teman-teman, kalau sudah tidak ada, terima kasih atas partisipasinya dalam pertemuan ke-11 ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah pengetahuan kita bersama, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menguatkan wawasan Nusantara kita, sehingga selanjutnya negara kita bisa mensejahterakan kita dalam dunia pertahanan keamanan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.